Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nurahmadiani, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 mata pelajaran PJOK di Universitas Mula Warman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan yang sehat ya. Sehat hari ini? Alisya sehat, Alisya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Sudah sarapan, Alisya? Bu. Ya, aduh manis sekali di senyumnya. Oke, yang lainnya ibu berharap kalian juga dalam keadaan sehat ya, meskipun kita saat ini masih dalam pembelajaran dari rumah. Semoga kalian tidak tidak kendor semangatnya di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Amin. Oke, marilah anak-anak ibu, sebelum pembelajaran PJOK pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nantinya kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Di tempat duduk siap. Sebelum kita awali pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sehat ya? Sudah semangat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Yuk, Ibu mau dengar suara kalian dulu yuk. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tolong dijawab pagi-pagi luar biasa bisa gitu ya. Siap ya? Boleh dibuka semua mikrofonnya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Bisa. Oke, terima kasih ya. Oke, anak-anak ibu, untuk ibu akan mengabsen dulu. Yang sudah masuk di dalam Google Meet sudah lengkap ya, ada 36 siswa ya. Semoga nanti sampai pembelajaran akhir kita lancar semuanya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita awali ya, kita akan menyanyikan dulu lagu Saraya sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Di tempat duduk siap, gerak. Duduk siap, Kevin, silahkan. Oke, kita sambil mendengarkan.
Oke, sudah kita kumandangkan ya lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak Ibu, kita memasuki pembelajaran PJOK. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan yang semangat ya. Nah, di dalam pembelajaran PJOK nanti, tujuan pembelajaran kita di sini nanti ada 4. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan unsur-unsur kebugaran jasmani dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam gerakan latihan kelincahan kebugaran jasmani dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan gerakan shuttle run dan gerakan lari zigzag run dengan baik. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu mempraktikkan gerakan kelincahan, yaitu gerakan shuttle run dan zigzag run dengan baik. Nah, jadi anak-anak Ibu hari ini kita akan belajar pada pembelajaran pendidikan kebugaran jasmani. Dari gambarnya saja sudah kita lihat ya anak-anak Ibu ya, sudah ada beberapa aktivitas kebugaran jasmani di sini ya. Baiklah, kita akan langsung mulai. Yang pertama ya, coba nih ada yang bisa tidak membedakan? Ada yang bisa membedakan? Ayo, siapa? Kevin? Dari gambar 1 sama gambar 2. Kalau menurut Kevin, bedanya apa, Kevin? Kevin, bisa dibuka dulu speakernya. Kevin? Oh, Kevin belum ada. Kevin? Halo, Bu. Aduh, Ya. abang. Kalau menurut Kevin nih, gambar nomor 1 sama gambar nomor 2 ini bedanya apa, Kevin? Gambar nomor 1 itu sih? Kelihatan. Kelelahan ya ini ya, Kevin ya. Kelelahan, Bu. Nomor 2? Kelelahan karena tugas. Nomor 2 ini berolahraga, Bu. Berolahraga, dan yang satunya kelelahan. Mungkin ada satu lagi, coba Ibu mau dengar suaranya. Muammar, ada Muammar? Muammar ada? Galih, coba Galih. Gambar nomor 1 apa Galih nih Galih? Gambar nomor 1? Seperti frustasi gitu, Bu, stres. Frustasi, stres ya. Oke, yang nomor 2? Gambar nomor 2 berolahraga, Bu. Berolahraga. Oke, terima kasih Kevin dan Galih ya. Jadi kata Kevin ini tadi kelelahan, kata Galih ini stres. Stres kebanyakan tugas, bukan ya. Ini di sini ada pusing, pingsan, kecewa, sakit, tugas ya. Jadi di sini bisa kita katakan bahwasanya tubuh anak yang ada di gambar A ini dia tidak dalam keadaan yang bersemangat ya. Tetapi kalau kita bandingkan ini sangat berbeda jauh ya. Ini di sini gambar yang nomor 2 ini dia dalam keadaan yang sehat, kemudian berolahraga ya dengan baik. Nah, oke, nah disinilah kita masuk pada aktivitas kebugaran jasmani ya, di mana aktivitas kebugaran jasmani ini dari tadi kita bandingkan dari gambar 1 sama gambar 2 itu sudah sangat berbeda ya. Kalau kalian melihat dari gambar yang ada di layar kalian, ini kira-kira mereka ceria nggak sih? Ceria nggak? Ceria ya, ada yang tersenyum, ada yang berlari, ada yang melakukan hula hoop. Nah, disinilah anak-anak ya, tadi jadi di dalam aktivitas kebugaran jasmani ini, di mana seseorang atau
kita sendiri yang melakukan ini dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang tanpa paksaan, ya. Itulah yang dinamakan dengan kebugaran jasmani, di mana kebugaran jasmani ini terdapat ada 3 unsur. Jadi kenapa sih kok kita harus bugar? Nah, bugar itu juga akan meliputi 3 unsur tadi, ya. Yang pertama ada sehat, ada bugar, ada segar. Nah, menurut kalian nih, mereka ini sehat nggak yang ada di gambar? Sehat tidak? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, oleh karena itu sehat itu apa sih? Ada yang tahu nggak sehat itu apa? Saya, Bu. Oh, ada Nadia kalau nggak salah ya. Silakan Nadia. Menurut Nadia sehat itu apa? Sehat itu keadaan tubuh tanpa mengalami rasa sakit, Bu. Bagus ya Nadia. Good ya. Ibu juga setuju. Jadi sehat itu kalau kita bisa menganalisis gambar juga, sehat itu adalah keadaan tubuh di mana tubuh itu tidak ada rasa sakit, tidak ada kita merasakan sakit perut, tidak ada merasakan pusing. Nah, itu namanya sehat. Sehingga dari sehat ini kita bisa melihat nih wajah-wajah dari gambar ini. Ceria, segar ya. Kemudian unsur yang pertama sehat. Kemudian unsur yang kedua ada bugar. Bugar tidak di dalam gambar ini terlihat bugar tidak? Bugar, Bu. Terlihat bugar ya. Jadi apa dong bugar itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh, silahkan. Ada Keisha kalau nggak salah ya? Iya, Iya, Bu. silakan Keisha. Menurut Keisha itu bugar itu apa? Bugar itu tubuh merasa sangat nyaman, Bu. Nah, betul ya. Jadi kalau sudah sehat, berarti tubuh tidak ada rasa sakit, tidak merasakan sakit apapun. Kemudian ada bugar di mana tubuh itu kita merasa sangat nyaman, ya. Nyaman sekali kalau kita lihat. Kalau misalkan kita lihat nih yang bermain tali, dia merasakan bahwasanya pada saat bermain tali ini dia tidak ada paksaan ya. Tubuhnya merasa nyaman pada saat dia melakukan aktivitas olahraga. Nah, kemudian unsur yang ketiga ada segar. Apa sih yang dimaksud dengan segar? Saya, Bu. Ada yang tahu? Oh, boleh. Ada Jihan kalau tidak salah. Silakan Jihan. Segar itu tubuh merasa merdeka dan merasa sangat baik. Oke, tubuh merasa merdeka dan sangat baik. Betul, Jihan? Iya, Bu. Nah, oke. Nah, betul ya. Jadi dari sehat, bugar, segar ini adalah unsur-unsur dari yang namanya aktivitas kebugaran jasmani, ya. Tubuh kita merasakan sangat sehat, sangat bugar, sangat segar. Bugar berarti dalam keadaan mereka merasa nyaman, sedangkan segar merasa merdeka. Nah, tadi Ibu selalu mengatakan bahwa kita menjalankan aktivitas kebugaran jasmani ini kita melaksanakan tanpa adanya paksaan. Karena apa? Karena itu tadi unsur-unsur dari kebugaran jasmani kan sudah meliputi segar, sehat, dan bugar. Orang yang sehat pasti sudah bugar dan segar. Ya, anak-anak Ibu ya, orang yang sehat pasti sudah akan meliputi bugar dan segar. Orang yang bugar juga pasti sudah akan merasa sehat dan juga segar. Jadi unsur antara 3 ini ya, antara sehat, bugar dengan segar ini adalah unsur kebugaran jasmani yang tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti itu. Apakah sudah paham tentang aktivitas kebugaran jasmani sampai di sini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Suara Ibu masih terdengar jelas? Masih, Bu. Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada gambar, ya. Nah, tadi kita sudah melihat ada unsur-unsur kebugaran dari sehat, bugar, dan segar. Nah, itu termasuk ke dalam unsur dari aktivitas kebugaran jasmani. Nah, kalau sekarang yang Ibu tanyakan adalah, apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Bagus. Oh, wah ini bagus. Ini Ibu sangat suka sekali. Setiap kali
Masuk, langsung semangat. Silakan Bagus. Menurut Bagus, kebugaran jasmani itu apa? Keadaan tubuh yang sehat dan segar. Keadaan tubuh yang sehat dan segar. Oke, bagus. Analisisnya bagus. Ya. Jadi tadi sudah Ibu singgung ya, Bagus ya. Antara sehat dan bugar itu termasuk ke dalam bentuk aktivitas jasmani kita. Ya, ada unsur-unsurnya di situ. Mungkin ada yang lain lagi? Saya, Bu. Oh, ada Fardan kalau nggak salah. Betul? Betul, Bu. Nah, silakan Fardan. Kalau menurut Fardan itu apa sih kebugaran jasmani itu? Keadaan tubuh yang bugar, Bu. Keadaan tubuh yang bugar. Bagus ya. Jadi kebugaran jasmani kalau menurut Bagus itu keadaan tubuh yang bugar. Tadi sudah dijelaskan oleh Keisha bahwasanya bugar itu adalah keadaan tubuh yang merasa dirinya itu nyaman ya. Kalau kita lihat dari gambar ini memang benar ya Bagus ya, Fardan ya. Oke, mungkin satu lagi deh. Satu lagi, apa sih kebugaran jasmani itu? Ada yang bisa menjawab? Kebugaran jasmani apa? Sudah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang menjawab, tadi Ibu simpulkan ya, berarti sudah ada tadi Bagus dengan Fardan mengatakan sehat dan bugar. Ya, Fardan mengatakan kebugaran jasmani itu adalah keadaan tubuh yang bugar. Sehingga kalau misalkan kita simpulkan, apa sih kebugaran jasmani itu dalam bahasa yang sesungguhnya? Mungkin sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Saya Bu Jihan. Oh, Jihan. Suaranya terputus-putus sayang. Mungkin bisa mencari tempat yang bagus. Oke, silakan Jihan. Menurut Jihan, kebugaran jasmani yang tadi sudah disebutkan itu apa? Keadaan tubuh yang sehat dan bugar dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Wih, lengkap sekali. Terima kasih Jihan ya. Jadi Jihan mengatakan aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Betul Jihan? Seperti itu? Ya Bu. Iya Bu. Oke. Ya, jadi sama ya, hampir sama ya dengan yang dikatakan oleh Jihan. Jadi kebugaran jasmani ini biasanya anak-anak ya disebut dengan istilah physical fitness ya. Dari physical fitness ini merupakan kemampuan atau kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Jihan, sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas lanjutan. Jadi apa sih yang maksudnya bagaimana Bu kok melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti? Bukankah pada saat kita melakukan aktivitas itu tubuh kita pasti akan mengalami kelelahan dong Bu? Nah, di sini anak-anak ya yang namanya dengan kita adanya aktivitas kebugaran jasmani itu, contohnya seperti ini. Misalkan hari ini adalah pelajaran PJOK, ya. Kemudian pada saat misalkan kita praktek di lapangan ya, jam 7 sampai jam 9 kita pelajaran PJOK. Kemudian Ibu menyuruh kalian kita di lapangan ini belajar tentang permainan bola basket. Bola basket itu kan lari-lari ya. Lari-lari sudah dribble, passing, chest pass, bound pass dan lain sebagainya. Kemudian pada saat selesai olahraga karena kelas kalian itu ada di lantai 4, Ibu membubarkan kalian naik ke lantai 4. Ya, kalian ganti baju, kemudian kalian makan, istirahat secukupnya, kemudian setelah pelajaran olahraga, kalian masih ada yang namanya praktikum IPA, misalnya seperti itu. Kalian harus turun lagi tuh ke lantai 1, karena lab IPA itu ada di lantai 1. Kalian dari lantai 4 turun lagi ke lantai 1. Di dalam pelajaran IPA, kalian melakukan praktikum itu dengan sangat teliti, dengan bagus, dengan sangat dengan sangat bertanggung jawab ya. Setelah latihan praktikum IPA naik lagi ke lantai 4, kalian akan ada ulangan bahasa Indonesia. Nah,
setiap kali kalian melakukan aktivitas fisik tersebut, ya, sudah basket, praktikum IPA, ulangan bahasa Indonesia, ya. Nah, tubuh kalian ini masih dalam keadaan tubuh yang segar, tubuh yang kuat, ya, tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Setelah kalian pulang sekolah, nanti akan ada les lagi. Pulang les kalian akan ada latihan olahraga lagi. Nah, pada saat kegiatan aktivitas ini tidak mengalami kelelahan yang berarti, masih bisa melanjutkan aktivitas berikutnya ya dengan baik. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebugaran jasmani. Dari contoh yang Ibu sebutkan, apakah sudah paham sampai di sini tentang kebugaran jasmani? Paham ya? Oke, alhamdulillah. Jadi nanti anak-anak Ibu ya, yang penting pada intinya Ibu bisa simpulkan bahwasanya kebugaran jasmani ini seseorang melakukan aktivitas sehari-hari ya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Berarti kalau tidak menimbulkan kelelahan berarti posisi seseorang ini sudah dalam keadaan yang sehat, yang bugar, dan yang segar. Itulah yang dinamakan dengan kebugaran jasmani. Oke anak-anak? Anak-anak Ibu, sudah paham ya? Paham? Paham, Bu. Oke, siap. Ibu lanjutkan boleh? Boleh, Bu. Oke, baiklah ya. Nah, anak-anak Ibu, di dalam kebugaran jasmani ini ada komponen-komponen atau unsur-unsur yang mendukung, ya. Ada 10 komponen unsur-unsur kebugaran jasmani. Ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, kelentukan, ketepatan, daya ledak, koordinasi, dan reaksi. Nah, unsur-unsur ini sebetulnya sudah kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, misalkan Misalkan kekuatan, kita misalkan mengangkat benda, itu juga sebetulnya sudah termasuk ke dalam unsur-unsur kekuatan, unsur-unsur komponen dalam kebugaran jasmani. Tetapi unsur-unsur kebugaran jasmani ini apa yang dimaksud dengan komponen-komponennya? Nah, kita akan saksikan di sini. Nah, di sini ada unsur dan bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan. Kalau contohnya meningkatkan latihan kebugaran jasmani, bentuknya kekuatan, contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Coba-coba tebak. Nadia mungkin? Kalau latihan kekuatan, contohnya apa? Mengangkat beban bisa tidak? Angkat barbel, Bu. Angkat barbel, coba Ibu. Oh, kekuatan. Bisa ya angkat barbel ya. Jadi misalkan ada barbel 10 kilo, Kevin angkat dua-duanya menggunakan 2 lengan. Misalkan seperti itu bisa ya. Contohnya lagi ada push up, plank, sit up ya. Kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, kekuatan ini juga kekuatan otot perut ya. Jadi kekuatan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi Kevin mengatakan angkat barbel, berarti kan kita harus menggunakan otot nih. Jadi kekuatan itu apa? Ada yang tahu? Kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak. Oh, lengkap sekali Nadia ya. Bagus ya Nadia, terima kasih. Jadi kekuatan itu adalah kemampuan otot ya, sebetulnya kemampuan otot secara maksimal ya untuk bisa mengangkat suatu beban. Ya, itulah yang dinamakan dengan kekuatan. Jadi kalau misalkan nih ada kemarin itu di mana ya, di Pekan Olahraga Nasional ya, PON, yang kemarin baru saja dilaksanakan di Provinsi Papua ya, salah satu cabangnya adalah angkat beban atau angkat besi atau angkat beban. Nah, angkat beban ini adalah merupakan contoh unsur bentuk dari latihan kekuatan. Kenapa? Karena
menggunakan kemampuan atau maksimalnya otot untuk bisa melakukan suatu aktivitas. Ya, terima kasih Nadia. Ya, yang kedua adalah daya tahan. Ya, ada yang tahu tidak nih daya tahan? Contohnya latihan meningkatkan kebugaran jasmaninya menggunakan apa? Daya tahan. Ada yang tahu? Bersepeda, Bu. Bersepeda, bagus. Selain bersepeda apa? Latihan Yang ini. otot, Bu. Latihan otot misalkan seperti apa yo? Sit up juga bisa ya, latihan otot ya. Oke, bagus, latihan otot, bersepeda. Ada yang lain lagi? Yang kalau kalian di lapangan ngapain? Muter-muter lapangan itu ngapain? Lari atau jogging ya. Jadi kalau daya tahan, apa sih yang dimaksud dengan daya tahan? Daya tahan itu sebetulnya banyak banget ya anak-anak ibu ya. Ada daya tahan otot, daya tahan tubuh, daya tahan kardiovaskuler, daya tahan paru, ya, daya tahan jantung, ya. Sebetulnya banyak sekali. Nah, di dalam unsur-unsur kebugaran jasmani ini, daya tahan ini merupakan suatu bentuk aktivitas, seseorang dapat melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama, ya. Namanya sudah daya tahan. Kalau kalian nanti di dalam soal di situ kan disebutkan latihan yang menggunakan waktu yang lama, misalkan seperti itu ya, itu berarti jawabannya sudah jelas di situ adalah daya tahan, karena daya tahan ini harus membutuhkan waktu yang lama di dalam melakukan aktivitasnya. Tadi seperti bersepeda. Bersepeda kan nggak mungkin kan kalau bersepeda hanya 2 detik atau 10 detik. Biasanya ya 30 menit, 1 jam ya. Jogging juga tidak mungkin kalian melakukan jogging hanya 1 menit ya. Keliling lapangan aja kalau Bu Hilda lari itu bisa sampai 2-3 menit satu keliling lapangan ya. Kalau apalagi kalau jogging akan lebih lama lagi. Nah, daya tahan ini adalah yang dimaksudkan dengan posisi tubuh kita melakukan suatu aktivitas dalam jangka waktu yang lumayan lama. Ya, sudah paham sampai di sini untuk daya tahan dan kekuatan? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, yang ketiga ada kecepatan ya. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kecepatan nih. Salah satunya, contohnya kecepatan apa? Lari. Berlari. Nah, good ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang atletik ya, tentang berlari. Nah, berlari ini itu termasuk ke dalam bentuk latihan kebugaran jasmani pada komponen kecepatan. Sehingga komponen kecepatan itu apa sih? Cepat, Bu. Pokoknya harus cepat. Misalkan seperti itu. Jadi kecepatan itu apa? Ada yang tahu kecepatan? Saya Bu tahu Bu. Silakan. Kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Good Nabila, bagus ya. Jadi kecepatan itu dapat menempuh waktu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekarang pertanyaannya Ibu, Bu Hilda, kenapa kok daya tahan ini contohnya lari, kemudian kecepatan contohnya lari? Apa bedanya Bu Hilda? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau yang daya tahan ini, larinya ini adalah lari jarak jauh, ya. Jadi tidak mungkin ditempuh dalam waktu kurang dari 1 menit, ya. Jadi larinya adalah lari jarak jauh. Dia akan melatih daya tahan semuanya dari otot, dari daya jantung dan paru, ya. Dari daya tahan tubuh juga ya. Kemudian bedanya kalau di kecepatan ini adalah kecepatan ini dipengaruhi oleh jarak. Misalkan ada lomba lari jarak 60 meter, berarti semakin cepat waktu yang didapat, semakin sedikit waktu yang didapat, maka kecepatannya itu akan semakin baik. Daya tempuhnya akan semakin baik ya, karena dia akan membutuhkan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk melakukan suatu aktivitas.
Paham ya sampai di sini ya unsur yang ketiga ya? Paham, Bu. Oke, untuk yang berikutnya ya. Di sini ada ketepatan, daya ledak, reaksi, dan koordinasi. Kalau ketepatan, contohnya apa? Ketepatan contohnya apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, di sini contohnya misalkan nih, si Alvino nih yang sering suka sepak bola ya. Jadi anak-anak ibu ya, untuk melatih kebugaran jasmani misalkan melakukan syuting ke arah gawang ya, ini juga termasuk dengan ketepatan. Kenapa? Memanah juga termasuk dengan ketepatan karena ketepatan ini harus membutuhkan suatu sasaran atau tujuan di mana apa yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Contohnya panahan. Ya, panahan harus bisa menancap pada yang gambar kuning, merah, biru langit ataupun yang biru tua. Kalau misalkan sepak bola, kalau melakukan syuting ya harus bisa masuk ke gawang. Itulah yang dinamakan dengan ketepatan. Kemudian ada daya ledak ya. Daya ledak ini salah satunya adalah daya ledak otot, di mana daya ledak otot ini menggabungkan antara kecepatan dan kelincahan, kekuatan dan kecepatan. Jadi pada saat daya ledak ini contohnya adalah seperti ini. Udah pernah melakukan ini belum? Namanya adalah apa ya ini ya? Vertical jump namanya. Ya, kalau yang ini adalah lompat-lompat. Pasti kalau lompat kalian sudah pada tahu ya. Kemarin kan kita juga sudah belajar pada lompat jauh ya. Dari sini juga sudah termasuk ke dalam daya ledak ya. Kemudian yang berikutnya ada reaksi ya. Reaksi ini berarti berhubungan antara pada saat kalian misalkan nih menangkap bola ya. Kalau misalkan kita melakukan chest pass, ada reaksinya tidak? Ada reaksinya tidak? Ada ya. Kalau misalkan Bu Hilda melempar ke Nabila, Nabila kira-kira menangkap apa membiarkan? Kira-kira Nabila menangkap apa membiarkan kalau Bu Hilda melakukan chest pass? Menangkap. Menangkap. Ya, jadi ada reaksinya yaitu adalah kita pada saat kita menangkap bola. Kemudian ada latihan koordinasi. Ini biasanya kalau kita nanti ya, semoga kita sudah bisa melakukan pembelajaran di lapangan ya. Koordinasi ini biasanya menggunakan squat thrust. Squat thrust itu dari posisi berdiri, kemudian menjadi posisi terlungkup, kemudian berdiri lagi. Itu namanya pada bentuk latihan koordinasi. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada kelincahan ya, dan nantinya kita akan belajar di sini ya. Pada kelincahan ini contohnya apa ini? Ada yang bisa melihat gambarnya? Contohnya apa? Lari zigzag. Ada lari zigzag ya, ada shuttle run ya. Jadi kelincahan ini tuh banyak sekali ya bentuk aktivitasnya. Kemudian yang berikutnya, wow. Bisa kalian melakukan ini anak-anak Ibu? Ini termasuk bentuk kelentukan. Ya, contoh aktivitas kelentukan. Kelentukan itu apa sih? Ada yang tahu nggak kelentukan itu apa? Kelentukan apa? Ada yang tahu kelentukan? Badannya bisa ditekuk dan dibawa ke sini ya. Ini luar biasa sekali. Ini yang dinamakan dengan senam senam indah ya. Jadi kelentukan itu di mana tubuh kita itu bisa melakukan memaksimalkan gerak tulang, gerak sendi kita itu secara maksimal ya, tetapi harus dalam keadaan yang aman. Nah, kelentukan ini biasanya kalau Ibu di dalam pembelajaran praktik di lapangan biasanya seperti ini nih. Ada kayang, kemudian ada sikap lilin, cium lutut, itu adalah suatu bentuk latihan untuk meningkatkan kelentukan kita, ya. Jadi sebetulnya kelentukan itu banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan, ya. Kalau keseimbangan biasanya ini di sini gambarnya adalah
Ini namanya adalah flamingo test atau berdiri menggunakan satu kaki di mana posisi tangan terbentang, ya, tangannya terbentang, kemudian posisi tubuh kita ini harus berusaha untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh. Jadi seperti itu. Ya, itu tadi anak-anak ya. Ibu sudah menyebutkan ada 10 unsur di dalam dan bentuk latihan dari kebugaran jasmani. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ibu buka pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Bu, saya ingin bertanya. Oh, boleh. Dengan siapa ini ya? Ilham, Bu. Oh, Ilham. Silakan Ilham. Bertanya apa, Nak? Jika kita akan melakukan aktivitas di rumah seperti menyapu atau mengepel lantai, itu sudah termasuk aktivitas peningkatan latihan kebugaran jasmani? Oh, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan kita menyapu, mengepel, itu kan juga termasuk aktivitas fisik ya, Ilham ya. Menurut Ilham bertanya apakah itu termasuk ke dalam bentuk latihan kebugaran jasmani atau bukan. Gitu Ilham pertanyaannya? Ya, Bu. Oke. Terima kasih Ilham atas pertanyaannya ya, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak Ibu ya, sebetulnya aktivitas kebugaran jasmani itu banyak sekali. Yang melibatkan fisik itu juga termasuk ke dalam aktivitas jasmani. Termasuk kita menyapu, mengepel, kemudian mencuci, itu juga sebetulnya itu termasuk ke dalam aktivitas jasmani. Tetapi apakah dari kegiatan itu termasuk ke dalam latihan bentuk latihannya? Oh, tentu jelas tidak. Ya, karena apa? Bentuk latihan kebugaran jasmani ini ada nilai patokan ukurannya. Ya, misalkan nilai apa ya? Misalkan kayak kecepatan, ya, kecepatan. Di dalam kecepatan berlari itu sudah ada rentang nilainya, ya. Kalau misalkan untuk latihannya boleh nggak Bu saya jogging-jogging dulu? Boleh, ya. Tetapi kalau misalkan untuk bentuknya latihannya, misalkan Ilham mau melatih kecepatannya, berarti Ilham harus berlatihnya berlari atau menyapu. Kalau Ilham mau mengetes kecepatannya, kira-kira Ilham latihannya harus lari apa menyapu? Berlari. Berlari. Sehingga untuk bentuk latihannya harus disesuaikan ya Ilham ya. Tetapi kalau Ilham pertanyaannya adalah apakah menyapu, mengepel, mencuci piring itu termasuk ke dalam bentuk aktivitasnya, Ibu jawab iya. Tapi kalau untuk latihan peningkatannya, Ibu jawab tidak. Sudah paham sampai di sini Ilham antara aktivitas dan bentuk latihan dari kebugaran jasmani? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Ilham. Aduh, Ibu seneng banget nih ada yang bertanya. Aduh. Mungkin ada yang sebelum Ibu lanjutkan, ada satu lagi yang bertanya. Boleh silahkan. Saya, Bu. Oh, dengan siapa ini? Aisyah Kencana, Bu. Oh, Raisa. Silakan Raisa. Mau bertanya apa, Nak? Ibu, saya ingin bertanya jika kita akan melakukan latihan kebugaran jasmani agar hasilnya dapat maksimal, latihannya bagaimana ya, Bu? Oke, good banget pertanyaannya nih. Kalau kita pengen melakukan latihan, ya meningkatkan latihan kebugaran jasmani agar hasilnya maksimal ya, Raisa ya. Betul Raisa? Harus bagaimana? Nah, bagus pertanyaannya Raisa ya. Mungkin nanti bisa menyambung tadi pada pertanyaannya Ilham. Jadi, untuk kita bisa meningkatkan latihan kebugaran jasmani dengan maksimal itu ada yang dinamakan dengan unsur-unsur namanya FITT atau biasa disebut dengan unsur FIT ya. FIT itu apa? Bagaimana untuk bisa kita mendapatkan kebugaran jasmani yang maksimal? Ya, kita dengan melakukan unsur FIT ini. F adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah berapa kali latihan. Ya, misalkan nih Raisa mau meningkatkan kebugaran jasmaninya,
tetapi Raisanya latihannya 2 bulan sekali. Kira-kira bisa tidak meningkatkan kebugaran jasmaninya dengan maksimal? Iya, Bu. Tidak, ya. Jadi kalau misalkan dari unsur F tadi frekuensinya, bentuk latihannya adalah minimal pada saat kita ingin meningkatkan latihan kebugaran jasmani agar mendapatkan hasil yang maksimal itu ya harus misalkan frekuensinya 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, itu namanya frekuensi. Yang kedua adalah intensitas ya. Yang namanya latihan itu dimulai dari latihan yang sederhana dulu sehingga yang sampai yang terberat. Yang mudah dulu sampai yang tersulit. Nah, itu namanya adalah intensitas. Kemudian yang ketiga adalah T. Tipe latihannya bagaimana? Kalau Raisa pengen meningkatkan kecepatan, berarti tipenya harus yang cepat dong ya. Kalau misalkan Raisa meningkatkan kecepatan, tetapi hanya latihannya jogging, kira-kira bisa meningkat tidak? Iya, Bu. Bisa meningkat tidak? Nggak bisa ya. Kalau misalkan posisi latihannya pengen meningkatkan kecepatan, ya berarti Raisa harus meningkatkan tipe latihannya juga harus dipercepat, harus yang aerobik. Ya, gitu. Anaerobik maksud Ibu. Nah, kemudian yang keempat adalah tempo ya. Temponya cepat atau lambat, kita sesuaikan. Kalau seimbang, kalau misalkan kita terlalu terburu-buru, itu bisa mengganggu keseimbangan kita. Atau kalau misalkan kita mau melaksanakan keseimbangan, kita mulai dari pelan-pelan, kita mulai dari tubuh kita tenang. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi seperti itu Raisa jawaban Ibu. Jadi untuk kita memaksimalkan, kita harus melakukan menggunakan unsur fit tadi dari frekuensinya, berapa kali seminggu, dari intensitasnya, kemudian dari tipenya dan juga dari waktunya atau time-nya. Oke, sampai di sini Raisa, apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Ibu lanjutkan ya anak-anak Ibu ya. Nah, kemudian, karena Ibu di sini itu sebetulnya pengen menitik beratkan pada kelincahan, sebetulnya apa sih kelincahan itu? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Kelincahan apa? Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Oh, lengkap sekali Nadia. Ibu langsung buka deh kalau kayak gitu. Bagus sekali ya Nadia ya. Jadi kemampuan tubuh dalam bergerak atau mengubah arah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa kehilangan keseimbangan ya. Ibu bisa simpulkan seperti itu. Jadi ya, terima kasih Nadia ya. Jadi di dalam kelincahan itu tuh kita tuh bisa merubah arah. Bagaimana cara merubah arahnya? Nanti Ibu akan mempraktikkan atau memperagakan. Nanti ada video pembelajaran juga. Nanti kita bisa menganalisis bagaimana sih cara perpindahannya itu. Nah, bentuk latihan kelincahannya, Ibu langsung saja, bentuk latihan kelincahannya ada seperti ini, ya. Nanti anak-anak Ibu, kita akan mempraktikkan salah dua ya. Yang pertama di sini adalah shuttle run menggunakan angka 8. Jadi, di dalam bentuk latihannya ini, si peserta didik ini, ya ini misalkan Bu Hilda ya. Bu Hilda kan mulai dari sini nih. Kemudian berlari mengelilingi botol minum yang sudah kalian siapkan, kemudian berubah arah, balik lagi ke sini membentuk seperti angka 8. Ya, ini yang dinamakan dengan shuttle run. Kemudian yang kedua di sini ada zigzag ya. Zigzag itu berarti kita melakukan berlari atau bergerak itu ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri, itu namanya zigzag ya. Coba Ibu akan contohkan dulu, di sini ada videonya, kita bisa simak dulu sebelum Ibu menjelaskan secara secara langsung. Kita analisis bareng-bareng ya videonya ya anak-anak ya.
Oke, proses. Adalah komponen kerja. Hari ini kita akan belajar latihan peningkatan komponen sumber jasmani pada komponen kelincahan. Oleh karena itu, silakan saksikan video pembelajaran. Jangan lupa melakukan pemanasan ya. Nah, anak-anak ibu ya, ini adalah lari angka 8. Bisa kita lihat gerakan contohnya. Ini adalah gerakan lari zigzag. Oke, dari gerakan ini ya, jadi bisa kita contohkan ya, coba yang ini. Stop ya. Silakan untuk kameranya kita praktikkan dulu, kameranya bisa disesuaikan ya. Kita akan coba mempraktikkan gerakan bagaimana cara perpindahannya. Ya. Ini di sini Ibu sudah siapkan satu tempat ya, atau kalian boleh botol minum ya. Jadi untuk posisi kaki, apakah kaki Ibu terlihat, Nak? Coba Ibu majukan dulu ya. Jadi pada saat kita melakukan perpindahan arah di sini ya, misalkan Ibu dari posisi sebelah kanan dari botol minum kalian, silakan berdiri semuanya anak-anak Ibu ya. Silakan berdiri. Ya. Jadi dari sini posisi melakukan perpindahan arahnya ya. Tuh, kaki Ibu nggak kelihatan ya. Dari sini perpindahan arahnya 1 ya. Kemudian kita balik. Ya, kita balik baru kita berlari. Jadi pada saat perpindahan arahnya bukan seperti ini ya anak-anak ya. Bukan seperti ini. Bukan mengelilingi punnya ya, bukan mengelilingi seperti ini ya. Kenapa kok bukan mengelilingi seperti ini? Karena kalau kalian mengelilingi nanti waktu yang ditemukan itu akan sangat lama ya, sehingga untuk kalian berpindah nanti posisinya adalah dua kakinya kalian buka, kemudian kalian putarkan badan baru kalian berlari ya. Yuk kita coba praktikan. Siap? Yuk silakan Nadia berdiri. Siap ya? 3, 2, 1. Hap. Oke. Oke, ulangi ya. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan. Berputar. Yuk silakan Nadia. Kalau Nadia itu
Nadia masih diputar ya. Nadia, posisi kakinya coba lihat posisi Bu Hilda. Ya, coba lihat dulu posisinya Bu Hilda. Kan Bu Hilda dari sini nih, ya kan? Dibuka dulu kakinya, kemudian baru diputar. Ya, karena kan kita akan merubah arah. Kalau misalkan Nadia seperti ini, akan lama sekali waktu yang dibutuhkan. Jadi dari sini, hap, ya, kemudian kakinya dibuka, kemudian diganti arahnya, baru berarah ke sana. Ya, kita ulangi sekali lagi. Siap? Siap ya? Coba kita juga bisa memperhatikan dari video ini. Nih, dibuka kakinya, kemudian baru diputarkan badannya menuju ke arah yang berlawanan. Oke ya? Coba kita praktikkan satu kali lagi. Siap? Ya. 3, 2, 1. Mulai. Hap, putar. Nah, oke. Bisa ya? Ya. Coba kita lihat sekali lagi contohnya ya. Silakan duduk kembali ke depan. Nah, lihat kaki Bu Hilda. Dari posisinya hanya membuka kemudian membalikkan, tidak ada memutar. Ya, hanya membalik saja. Itulah yang dinamakan dengan posisi merubah arah. Untuk posisi zigzag pun juga sama, ya. Jadi posisinya adalah kita nanti akan berlari miring, ya. Lihat perpindahannya. Buka. Nah, ya. Berarti Nadia nanti tidak ada yang diputar ya. Tidak ada yang dibelokkan Nadia ya. Paham Iya, Bu. Nadia? Paham, Bu. Untuk yang lainnya apakah sudah paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau sudah paham, baiklah anak-anak Ibu. Oke lah, kalau sudah paham, sudah selesai materi kita hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti Ibu tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu yang akan bertanya nih. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak Ibu? Kebugaran jasmani. Jasmani. Ada berapa unsur di dalam kebugaran jasmani? 10. Ada 10. Ada 10. Ada apa saja 10 itu? Sebutkan 2. Di antaranya apa aja? Kelincahan. Terus Kelincahan dan kekuatan. kelincahan, kekuatan. Kemudian kalau misalkan Bu Hilda bisa melakukan kayang, itu berarti termasuk dalam komponen apa? Kelentukan. Kalau Bu Hilda bisa bersepeda 3 jam, berarti termasuk dalam unsur apa? Daya tahan. Daya tahan. Kalau Bu Hilda melempar, misalkan nih Bu Hilda mau ngambil mangga, pakai sepatu, Bu Hilda lempar, berarti itu termasuk aktivitas kebugaran jasmani pada unsur apa? Ketepatan. Berarti sudah paham semuanya anak-anak Ibu ya? Oke. Oke, baiklah untuk hari ini ya. Sebetulnya Ibu masih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran tentang kebugaran jasmani. Ini kalau kita sudah PTM atau sudah melaksanakan kegiatan di lapangan ini pasti seru banget ya. Biasanya Ibu selalu memberikan seperti kayak perlombaan. Misalkan senam dulu, sit up dulu 1 menit. Siapa yang duluan? Siapa yang paling banyak? Nah, nanti di perkelompok ini pasti seru banget. Ya, semoga kita lekas bertemu di sekolah, kemudian kita bisa melakukan pembelajaran yang berbentuk aktivitas. Gitu ya anak-anak Ibu ya. Kemudian ya, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan, di sini ada lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kalian lakukan. Nah, di situ nanti ada 2 ya, ada yang mendeskripsikan dan juga ada yang melakukan mempraktikkan dari saturan. Jadi nanti pada saat melakukan saturan tes atau lari angka 8 tadi, jaraknya di ya
sekitar 5 sampai 6 meter ya anak-anak Ibu ya. Jangan usah terlalu jauh-jauh karena kan memang yang penting pada saat melakukannya kalian melakukan pada tempat yang aman. Kemudian lari zigzagnya setiap botol minum atau setiap kun atau setiap jarak nanti dikasih sekitar jaraknya ya 1 meter cukup lah ya untuk kalian berlari. Gitu ya. Tolong dilakukan semaksimal mungkin. Itu tadi baru untuk latihan kelincahan. Mungkin kalau nanti kita bertemu di pembelajaran berikutnya, mungkin akan Ibu tambah lagi. Bisa di latihan kecepatan, di latihan kelentukan, dan di latihan yang lainnya. Gitu anak-anak Ibu? Oke? Apakah sudah paham ya? Oke, Ibu akan cek presentasinya. Oke, alhamdulillah anak-anak Ibu, akhirnya kita selesai juga di dalam pembelajaran kita hari ini ya tentang kebugaran jasmani. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan bisa kalian terapkan, bisa kalian laksanakan, kemudian bisa kalian pergunakan juga di dalam kehidupan sehari-hari kalian, gitu ya. Baiklah, tanpa harus menyita waktu lagi karena kalian nanti setelah ini akan melaksanakan kegiatan secara mandirinya ya. Silakan tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya anak-anak Ibu ya, Ibu mengucapkan banyak terima kasih sekali sudah bergabung di dalam Google Meet ini. Harus jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian jaga pola makan juga ya anak-anak Ibu ya, karena ini sekarang sudah akan memasuki musim penghujan ya. Untuk yang masih sering nih jemurin baju-baju di kamar ya, itu harus segera dibersihkan ya biar mencegah dari perkembangannya nyamuk demam berdarah ya. Semoga diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak Ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih atas waktunya. Sekian dari Bu Hilda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.